Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kuliah yang kesekian kalinya. Kemarin kita sudah masuk bab tobat. Nah, ada mungkin yang belum pernah kita dengar bahwa ternyata adab itu juga ada dalam isyarat mimpi. Kenapa saya pisah bab mimpi ini? Seharusnya kan langsung adab semua ya, sampai kepada mimpi. Karena saya ingin ini agak spesial, dipisahkan dari adab yang umum tentang bagaimana harus menjadi penghuni Bukit Lebah. Jadi itu alasan saya. Jadi teman-teman biar berkesan. Kenapa? Karena ternyata di dalam mimpi, Masya Allah, ada pengajaran untuk adab. Luar biasa. Nanti setelah adab ini, kalau dikejar besok, yaitu tobat. Jadi dalam mimpi, kita diajarkan bagaimana bertobat. Coba bayangkan. Ya, terutama bagi penghuni masyarakat ruhani. Kan di luar dugaan kita ya, di luar prediksi kita. Ternyata Allah memberi bimbingan kepada kita. Baik, ini tidak akan pernah ada pelajaran kecuali di sini. Ya, ini luar biasa. Insya Allah. Bukti bahwa kita akan terus dibimbing oleh hidayah melalui mimpi. Ilmiah. Mimpi ilmiah. Baik, mimpi pertama saya kasih contoh. Ini resume ya, nggak detail. Karena detail kadang-kadang ada menyangkut nama, makanya saya resume saja. Berada dalam barisan tentara seseorang itu. Mereka berada barisan tentara. Lalu datang amir yang sangat agung. Semua diperintahkan diam. Seseorang bersuara dan langsung dikeluarkan dari barisan. Nah ini. Oke. Ini resumenya. Tapi kalimatnya juga kurang lebih begini juga ya. Tapi saya kutip sebagian saja. Apa? Takwilnya lihat. Ini adalah mimpi tentang adab tuh terhadap seorang amir dan perintah ruhani. Diam saat datang pemimpin adalah bentuk adab batin. Yang tidak menjaga adab dikeluarkan dari barisan, lambang pemecatan ruhani. Ada kan? Kalau lihat takwilnya begitu. Adab ini, tentang adab ternyata. Jadi rekan sekalian, nanti saya sampaikan bagaimana posisi amir di dalam barisan rohani, di barisan para pejuang, baik dari Quran maupun hadisnya. Lihat ya, banyak mimpi yang ternyata mengajari adab kepada kita. Namun saya kasih contoh beberapa saja ya, supaya terkejar waktunya. Kan luar biasa ya. Nilai adabnya apa? Nah ini dia. Dari itu ada 2 poin. Mendengar perintah amir ruhani dengan hati yang tunduk. Itu. Jadi masih juga ini bagian dari takwil sebetulnya. Bukan saya yang sekali lagi ini kalau takwil dan nilai adab bukan saya ya. Ini murni dari hasil takwil. Apa makna di situ? Jadi kalau kata-kata saya seolah saya nambahin tidak. Ini murni dari hasil takwil. Mendengar perintah amir ruhani dengan hati yang tunduk, tidak mendahului perintah dan tidak mencampuri kebijakan ruhani. Nah, ini yang saya sampaikan, hati-hati ya. Karena kadang-kadang teman-teman tidak memahami hal lain yang dipahami oleh amir. Jadi amir bisa sumbernya jadi dari 10 orang atau 10 sumber
Mungkin teman-teman hanya berpikir dari dua sisi saja. Nah, maksudnya itu, selama seorang amir masih dalam track yang benar, selama seorang amir tidak dalam keadaan zalim, ya, itu selama itu maka harus mematuhi. Kita gali Quran dan hadisnya, betul tidak? Sesuai nggak mimpi ini? Karena gini, rekan sekalian, mimpi yang sesuai, mimpi dari Allah, mimpi petunjuk pasti sesuai, ada dalilnya, ayatnya. Dari Quran, ya, di dalam Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita tidak memahami ayat ini, maka seolah-olah ini selesai. Tapi lihat, dijelaskan dalam hadis satu paket ini. Nah ini. Jadi udah kesini dulu ya. Ya oke. Ini satu paket nih. Jadi ini hanya untuk orang beriman. Orang tidak beriman tidak apa-apa, silakan saja. Ya. Seorang muslim belum tentu beriman. Ya. Seorang beriman pasti muslim. Karena seorang muslim bisa aja status KTP juga banyak. Agama kamu apa? Muslim. Tapi tidak pernah beriman, karena tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Setelah beriman, yang paling tinggi adalah seorang mukmin. Oke, lihat, bergerak ke bawah. Nah ini dia. Penjelasan Quran tadi ada dalam hadis, yaitu barang siapa yang mentaati aku, kata Nabi, maka ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa mentaati amirku, maka ia mentaati aku. Sama kan, amir itu berarti wakil nanti di dalam membimbing jamaahnya dan sebagainya. Berarti betul ya, tadi itu mimpi itu. Artinya memang taklilnya benar, bahwa mentaati amir adalah bagian dari adab dan ada dalam mimpi. Mimpi mengajari kita bagaimana harus taat kepada amir. Ya. Baik, rekan sekalian, menarik sekali ya. Di dalam kitab ulama, misalkan Imam Al-Mawardi dalam adab adunya wa adin, ketaatan kepada pemimpin dalam kebaikan adalah penjaga kesatuan. Tidak menjaga adab kepada pemimpin berarti menggoyahkan wibawa agama. Tuh, dikaitkan dengan agama bahkan. Bukan menggoyahkan wibawa pemimpin, tapi agama. Jadi, rekan sekalian, apalagi penghuni tanah ruhani ini, teman-teman adalah penduduk ruhani, maka tolong mulai belajar adab kepada siapapun. Di sini ambil kan banyak. Ketika saya tugaskan Mas Sutarno untuk memimpin Taramanullah, ambil pemimpin, ambil itu pemimpin. Maka teman-teman di bawahnya yang tugasnya menghormati sebagai amir. Ya, walaupun bisa jadi Mas Sutarno lulusan SD, tapi yang dipimpin sarjana, tetap saja harus tunduk karena sudah ditentukan oleh amir yang tertinggi. Nah, ini belajar adab. Demikian juga kita tunjuk Ustadz Abu Kasya untuk menjadi mudir, pembina pemimpin bagi pendidikan khusus di sini. Maka kita harus hormati karena beliau sudah jadi amir untuk segmen tanggung jawab. Baik ya, jadi ini amir bukan hanya kepada saya tapi juga kepada semua level jenjang. Jelas ya, saya kira. Bahkan tadi ini menggoyahkan dua agama. Beliau sampai sedemikian rupa ya, karena begitu pentingnya dalam tatanan kepemimpinan, apalagi kepemimpinan Mahdawi, artinya para pejuang yang akan mencengkan Imam Mahdi, yang penuh dengan tantangan, penuh dengan musuh-musuh yang canggih-canggih, maka tidak ada lagi kecuali patuh dan bersama-sama. Ya. Baik, mimpi dua. Nah,
Saya sampaikan contoh mimpi dua. Ia melihat sahabat-sahabatnya tertinggal di dalam jalan menuju benteng cahaya. Saat ia mendahului, suara berkata, adabmu belum cukup, jangan tinggalkan saudaramu dalam gelap. Tuh. Mengajarin adab, bayangkan, mimpi mengajarin adab, masa. Tapi jangan lupa, sesuai persis dengan Quran dan hadis. Inilah tanda contoh mubasyirat. Kira-kira bisa paham dengan mimpi ini? Sebetulnya ini tidak perlu ditampilkan pun sudah penjelasan tadi. Artinya apa? Adab di dalam perjuangan ini, lihat tampilnya. Mimpi ini tentang adab terhadap sesama penghuni ruhani. Oh, penghuni ruhani. Ya. Tidak boleh meninggalkan teman seperjuangan demi makom sendiri. Tazkiyah, penyucian harus tetap dalam ukhuwah. Artinya gini, ada teman kita di sini yang masih membawa nafsu, membawa hawa nafsu, membawa emosi. Teman kita yang masih kadang-kadang berpikir negatif, menganggap teman itu mengoreksi kita jadi musuh, kan begitu ya? Sakit hati sebagainya. Nah, rekan sekalian, kepada orang-orang begini harus kita kasihani. Itu artinya. Makanya kemarin saya katakan, saya kepada yang agak-agak susah diatur di sini, saya sisakan satu, rasa kasihan. Nah, ini bagian dari adab ruhani sesama penghuni. Jadi jangan tinggalkan teman-teman yang masih belum masuk makomnya. Kita ingatkan, walaupun tentu ada batas waktu ya, ini juga ada batas waktu, tidak terus-terusan, malah kalau dibiarkan melemahkan yang lain. Nah, kalau sudah mulai melemahkan, ibarat ada kanker dari kaki, sudah potong saja kakinya, karena bisa merembet kemana-mana. Walaupun kan gak enak potong kaki ya, aduh, rasanya kok mengeluarkan orang tuh rasanya ada luka di sini. Saya pun begitu. Sebenarnya orang kalau saya keluarkan tuh rasanya ada mengganjal. Tapi ya sudah, itu yang baik. Kenapa? Karena sudah melemahkan yang lain. Baik. Nah, ini apa arti dari ini? Ini pun sekali lagi ini murni dari takwil ya, bukan saya menyimpulkan, bukan. Menolong saudara di dalam jalan ruhani bukan bersaing, tidak merasa lebih suci dari yang lain. Jadi artinya kita sama-sama lah pernah salah, udah ingetin teman-teman ya. Kita juga pernah punya dosa, ingetin yang lain. Jangan dihakimi gitu. Maka kita kasih toleransi. Tapi kalau orang ini sekali lagi bahkan merusak moral yang lain, melemahkan yang lain, baru kita kasih tindakan. Tapi selama itu masih bisa diperbaiki, kita perbaiki ya. Baik, itu mimpi kedua contoh. Al-Qur'annya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang mukmin yang mengikutimu ya. Di dalam As-Surah ayat 15. Kemudian hadisnya, tidak sempurna iman seseorang sampai yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tuh ya, Masya Allah. Cocok kan mimpi itu? Alhamdulillah, luar biasa ya. Ini mimpi lengkapnya bagus loh, mimpi lengkapnya. Cuman kadang-kadang tadi ada nama orang di sini juga itu. Jadi itulah, makanya kan saya udah bilang ada mimpi yang saya keep karena menyangkut seseorang di sini. Ya, jadi saya keep saja. Ya, ini resume contoh bagaimana saya harus mengingatkan orang lain, bagaimana saya harus menyayangi yang lain, yang bandel-bandel pun tetap saya coba sabari ya, dan sebagainya. Tapi ada teguran juga karena mungkin sudah merusak dan sebagainya, tantangan yang ada. Baik, tuh rekan sekalian, cocok ya, persis ada dalam hadis dalam Quran. Mimpi, ini dalam kitab kitab ulama ya. Orang-orang yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang paling lembut kepada hambanya. Jadi
lemah lembut itu dalam pengertian bukan pelan-pelan, bukan, tapi artinya dengan kasih sayang. Walaupun kadang-kadang harus kita tegur keras, jelas, ya. Bukan hanya lemah lembut itu dalam pengertian pelan sekali, kayak orang ngantuk, bukan, tapi dengan kasih sayang, niat yang baik, mau menolong, mau menyelamatkannya, ya. Itulah paling lembut. Baik, mimpi ketiga, contoh nih, bagaimana adab. Kalau saya gini, saya ngambil yang mewakili ya. Tadi kan adab kepada amir, ini kepada sesama. Ada banyak nih, tapi saya ambil satu aja contohnya. Adab ketiga, nih. Ia diberikan pakaian putih bersih, tetapi kemudian menyentuhnya dengan tangan kotor. Pakaian itu menguning dan suara berkata, kau belum jaga adab dalam niat dan ucapan. Tuh, ya, Masya Allah, dalam mimpi ya, ada. Oke, takwilnya, pakaian putih amal dan makomnya yang Allah berikan, menyentuh dengan tangan kotor, menunjukkan amal disertai niat atau ucapan yang tidak bersih. Ini tentang adab dalam niat. Oh. Itu takwilnya persis. Saya tidak tambah, tidak kurang. Ya. Tapi ini sekali lagi resume ya, karena takwilnya panjang. Kan ini mimpi juga panjang-panjang takwilnya. Ini saya kutip sebagian. Adabnya apa? Niat yang murni karena Allah setiap amal. Harus niat yang murni karena Allah dalam setiap amal. Harus karena Allah. Tidak mengotori amal dengan ucapan ria, ujub, caci maki, celaan terhadap yang lain, atau rasa permusuhan. Sepertinya ada nih, ada di dalam takwil itu ada rasa permusuhan sama yang lain, ribut terus, pokoknya ya nggak tenang lah hidupnya ya, karena bertengkar terus dengan yang lain sebagainya. Begitu ya, jangan dikotori dengan itu. Jadi teman sekalian, mari kita maafkan saudara kita yang keliru, tetapi kalau sudah mengganggu harkat derajat kita baru kita tegur, atau mengganggu kebersamaan kita tegur. Nah, jadi kepada teman-teman, jangan kotori. Kita niat ke sini tapi mengotori dengan amal yang bisa merusak adab. Ya. Dan ini ada dalam Al-Quran, padahal mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah dan dengan ikhlas. Ini dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian dalam hadis, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Jadi artinya bahwa apapun perilaku kita tentu dengan niat, dan niat harus dibarengi dengan amal. Kenapa? Karena di situ adalah praktek untuk kita bisa lulus atau tidak, masih punya adab tidak, belajar adab dan sebagainya. Yaitu tergantung niat, tapi niat harus dengan amal juga. Ya. Setiap niat tergantung amal. Setiap amal tergantung niat, tapi niat harus beramal juga. Tidak cukup niat. Ya, kita niat menolong orang, atau hanya niat ya pahala niat doang, tapi ketika kita tidak praktekkan tidak mendapat pahala. Rekan sekalian, jelas sekalian. Kemudian kita lihat, nah ini amal yang dibungkus oleh keinginan selain Allah adalah hijab. Nah ini penting nih. Hijab bukan ibadah. Keinginan selain Allah. Makanya teman-teman belajarlah untuk membersihkan hati. Saya sudah sering ke teman-teman masih tahu, ayo zerokan semua. Di antara kita pernah ada yang saling curiga, zerokan. Ya, seorang suami yang curiga terus kepada istrinya, zerokan. Kepada istri yang selalu curiga dengan suami, zerokan. Semua menzerokan diri. Untuk mari kita masuk kepada berpikir hanya karena Allah. Saya nikah di sini mempertahankan rumah tangga karena Allah. Semua begitu ya. Dan karena tidak selain Allah, terlalu mencintai suami, berlebihan, melebihi kita Allah, maka ini hijab, bukan ibadah, penghalang.
Mimpi keempat, nah ini dia. Yang keempat ini tentang adab kepada Allah. Tuh lihat ya, ada dalam mimpi lah. Melihat cahaya besar turun dari langit saat berdoa sendirian, tetapi yang merasa belum layak melihat itu, lalu ia tunduk menangis. Apa takbir semuanya juga? Ini menunjukkan adab kepada Allah, meskipun diberi karunia ruhani, misalkan mimpi atau apa ya, tetapi merasa hina di hadapan Allah, tunduk dan menangis adalah puncak adab ruhani. Jadi kalau teman-teman seperti ini pernah mengalami, adalah ini bagian dari puncak adab ruhani. Tuh, adab kepada Allah lengkap ya. Adab kepada amir, sesama, adab perilaku sehari-hari, adab kepada Allah. Nih, adabnya apa? Merasa hina di hadapan keagungan Allah walaupun mendapat karunia, tidak sombong dengan pengalaman spiritual, salah satunya mendapatkan mimpi. Nah, jadi kita niat menyampaikan mimpi kepada orang lain jangan karena kita ada maksud, tetapi murni saja. Atau karena ada maksud, entah ingin dipuji orang, atau ingin dilihat orang, atau ingin dianggap orang. Nah itu niat yang menjadi ada kesombongan. Kecuali untuk mempersatukan, misalkan contoh lah, ini kita terpecah belah nih. Lalu ada tentang amir, ya, dan harus didengar oleh semua. Bisa jadi mimpi itu seolah-olah menjelaskan keamiran dan semua harus tunduk. Kan itu seolah kalau tidak karena sebab, maka jadi sombong, oh mentang-mentang jadi amir gitu. Nah bisa jadi begitu. Tapi kalau ada maksud supaya kita bersatu lagi, ini ada mimpi. Kayak kemarin lah, ada teguran dan harus taat amir. Kan saya juga nggak enak sebenarnya teman-teman. Seolah-olah dengan mimpi ini membuat teman-teman harus patuh kepada saya. Nah tapi demi kebaikan dan itu harus sampaikan dan harus begitu supaya teman-teman sadar. Beda ya dengan kesombongan. Makanya Allah Maha tahu niat kita. Apa menyampaikan mimpi? Baik. Jelas. Dalam Al-Quran jelas juga ada ya, dalam surat Al-Isra ayat 105, dan mereka menyungkur sujud sambil menangis dan bertambah khusyuk. Jadi kalau bersyukur sujud sambil menangis itu tingkat makom yang luar biasa ya. Sehingga terjadilah khusyuk. Kemudian di dalam hadis, siapa yang merendahkan karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Jadi teman sekalian, ketika mengetahui contoh kita harus taat kepada suami, maka sebetulnya kalau seorang istri mengikuti apa kata suami selama itu, sebetulnya sedang diangkat derajatnya istri. Betul memang. Seorang istri yang taat kepada suami, ya, tidak membantah, apalagi melawan dan sebagainya, itu sesungguhnya sedang diangkat derajat. Contoh, bisa ngasih contoh derajatnya gimana? Antum bisa ngasih contoh? Seorang istri yang mengikuti apa kata suami selama itu dalam perjalanan, diangkat derajat. Contoh faktual, ada yang bisa jawab? Contoh, lebih dicintai suami, ringan kan? Itu derajatnya naik. Tapi kalau istri bandel, bebal, dikasih tahu malah ngelawan sah. Coba, bagaimana dia di pandangan suami? Turun derajatnya. Bahkan mencintainya pelan-pelan habis. Nah ini contoh bagaimana hal ringan sebagai contoh ketika seseorang merendah karena Allah, maka derajatnya naik. Sama. Ketika kita mengikuti perintah Nabi, maka imannya menjadi naik. Demikian juga contoh lagi kepada istri mengikuti, merendah kepada aturan Allah untuk taat dan patuh dan hormat kepada suami. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya boleh aku suruh cium tuh istri kepada kaki suami. Berarti kan begitu tinggi nilai hormatnya seorang istri harus kepada suami.
itu ketika dilakukan harus sesuai dengan perintah, maka diangkat derajat. Ya minimal contoh tadi lah, ringan ya. Oke. Contoh lagi supaya lebih detail ya teman-teman. Ketika seorang istri hormat kepada suami, anaknya ngikutin nggak? Ngikutin. Tapi kalau istrinya bandel mulu, malah bentak-bentak suami di depan anak, coba apa yang terjadi? Anak ngikutin. Nah, anak tidak hormat itu kan begitu. Jadi menurunkan derajat aja. Nah itu jadi artinya penting sekali ya teman-teman sekalian memahami ini secara mendalam. Oke, baik, kita terusan. Adab tertinggi seorang hamba adalah merasa hina meski dimuliakan dan merasa dosa meski diterima. Nah itu, ada sahabat Nabi kan sudah masuk daftar penghuni surga, tapi tetap aja merasa bersalah gitu. Nah ini luar biasa mulianya. Baik, mimpi kelima, 5 aja ya supaya ada waktu untuk masuk ke dosa. Dalam majelis Rasulullah ia duduk, tapi tidak menunduk. Lalu beliau menegur dengan pandangan mata yang dalam. Setelah itu ia merasa sangat malu dan bangun dari mimpi dalam keadaan gemetar. Mimpinya gemetar ketika merasakan ini. Takwilnya ini adalah teguran batin agar menjaga adab kepada Rasulullah, bahkan dalam hal ruh dan mimpi. Duduk di majelis Rasulullah menuntut penghambaan secara total. Kita ditegur kemarin, betul tidak? Yang poin adab kepada Allah kita juga ditegur kemarin. Yang kita jujur saja ditegur. Jadi kita tidak dalam satu barisan frekuensi. Ada yang masih, tidak semua ada, ya. Dan sebagainya. Kita tegur. Adab bagaimana kita harus sholat, adab menghormati ketika sudah qomat, adab menghadapi ada dalam suasana masih beribadah, dan sebagainya. Ini adalah sedikit Kang, biar keduanya bisa tenang. Apa? Itu sedikit mimpi kelima. Oh baik. Ya, oke. Jadi sebetulnya ini teguran. Lengkapnya itu teguran kepada seseorang. Ya, karena perilakunya kurang beradab dalam ya beribadah kepada Allah dan sebagainya. Jadi itu ya. Baik, kita terusan. Menunduk hati dan batin di hadapan Rasulullah, tidak merasa setara dalam pengetahuan dan kehormatan. Nah, jadi janganlah kita disamakan, walaupun dia amir, tapi jangan disamakan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu makhluk yang paling mulia. Bahkan kita selalu bersalawat kepada beliau. Ya. Sebagai bentuk kecintaan, bukan berarti kalau orang non-muslim mengatakan Muhammad belum selamat. Lihat, didoakan katanya oleh umat. Padahal itu salawat itu penghargaan, bentuk penghargaan, dan penghargaan itu akan balik kepada kita. Jangan kamu mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi, ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Baik, saya kira teman sekalian cukup ya. Ini contoh bagaimana ternyata adab di dalam mimpi itu banyak mengajarkan adab. Alhamdulillah, berarti ini melengkapi daripada bagaimana adab kita di penduduk ruhani. Sekarang kita mengerti, tidak hanya dalam Quran, konteks Quran, hadis, kitab ulama, tapi dalam mimpi ada teguran adab, ya. Sama kepada teguran yang kemarin ya kita ini di sini. Itu kan teguran menyangkut adab. Jelas ya. Saya kira ini mudah-mudahan teman-teman pahami dengan baik ya. Mari kita kemarin kan kita sudah masuk tobat. Nah gini, bagaimana tobat umat ruhani dalam isyarat mimpi? Dalam mimpi ada ternyata tobat.
saya kagum dengan mimpi-mimpi luar biasa sebetulnya. Ternyata di dalam mimpi pun ada isyarat harus tobat. Nah, termasuk yang kita kemarin lah kepada kita. Itu kita harus tobat kan? Itu tidak. Ada kalimat tobat kan? Nah, itu. Luar biasa ya. Tapi ini versi lengkapnya yang ada beberapa saya kutip. Sebuah penyingkapan makom ilahi. Jadi ini penyingkapan, lebih kepada penyingkapan ya, tobat. Ini di garis merah ini, penting. Jadi tobat umat ruhani itu bukan sekedar penyesalan ternyata. Rekan sekalian, wah saya menyesal, bukan itu loh penduduk rohani. Makanya teman-teman di sini banyak yang belum dapat nih. Saya tahu loh, di antara sini satu dengan satu masih mengganjal hatinya. Yang satu dengan satu masih mengganjal, masih ada dendam, masih ada apa, ya. Padahal belum tentu dia benar. Itu masih ada di sini, saya paham. Apa? Kenapa? Karena dia belum berhasil menyingkap makom ilahi. Karena taubat di dalam umat rohani itu bukan sekedar menyesal, bukan. Kita lihat, taubat umat rohani penduduk Tanah Ujala dalam mimpi-mimpi yang datang dari Allah bukanlah sekedar penyesalan atas dosa lahir, melainkan, nah ini dia, ayo, kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada lagi yang lain? Ini lihat. Jadi berangkat itu kok akhirnya misalkan Ya. jadi berangkat ikut pesawat itu, tinggalan pesawat itu akhirnya misal. Ya bisa. Itu banyak. Mungkin intinya mimpi-mimpi itu ternyata banyak, tidak sedikit. Saya menggali juga dari mimpi yang soal mimpi dulu, ternyata banyak. Jadi melainkan kembalinya ruh kepada ikrar awalnya di alam ruh setelah menyadari terhijabnya dari nur Allah. Jadi gini maksudnya. Ini bahasanya terlalu tinggi lah. Gini maksudnya. Teman-teman jangan sampai di sini hadir hanya zohirnya saja. Contoh nih, teman mengkritik kita, ngambok kita. Ah itu nggak boleh itu. Itu berarti masih dunia itu. Hanya datang wujudnya saja. Kalau teman sudah minta maaf, udah ikhlas, ya mas, pelukan lagi, alhamdulillah. Antum sudah minta maaf, alhamdulillah, saya sudah ikhlas. Nah itu contoh penyesalan. Jangan kesel, Mas Dede Jarot pernah nyinggung Mas Pandi Kalimantan, dendam terus, sampai nggak mau makan bareng gitu ya, satu nampan. Ah itu nggak boleh, itu belum masuk ke sini ya. Karena bukan hanya menyesal, tapi juga sudah kembali kepada ikrar awal. Ya. Itu kira-kira begitu ya. Jadi harus menghadirkan nur Allah. Maksudnya gini, Allah itu kan maha pengampun ya, itu tidak? Allah saja maha pengampun, masa kita cuma cemen, gara-gara cemen salah, udah down terus. Nah kira-kira, jadi jauh dari nur Allah. Oke. Tobat mereka bersifat tobat ilhamiyah. Ilham. Tobatnya harus tobat mendalam. Karena Allah ya, lu saya maafkan karena Allah. Saya malulah. Allah saja yang kita durhakai, Allah maafkan. Kita pernah berbuat dosa apapun, sebesar apapun. Waduh, pengkhianatan besar, berzina berkali-kali, dugem berkali-kali, mabok berkali-kali, wah semua dosa, menipu orang, begal, banyak sekali dosa kita. Pengkhianatannya besar, tapi Allah maha pengampun. Tapi coba kita kepada istri atau kepada teman, istri katakanlah pernah pacaran saja, padahal cuma bertemu dengan mantan, wah marahnya sampai seumur umur kan? Nah iya itu. Bagaimana tobat? Ilhamnya, yaitu tobat yang ditanamkan oleh Allah lewat mimpi-mimpi ilahi. Mimpi ilahi ilham atau rasa gentar yang menandakan
bukan karena dosa besar, tapi karena merasa jauh dari Allah meskipun sedang dalam amal. Tuh, artinya kalau aduh saya tidak memaafkan teman, aduh saya takutnya jauh dari Allah lagi. Semua karena Allah. Teman-teman memahami arti ini? Memahami ya? Memahami ya? Jadi Mas Dede Jarot, kalau pernah kesal sama saya, maafkan. Udah jangan lagi deh. Jangan karena ada kesel, nggak mau makan satu nampak. Ya, apalagi berdempetan. Pura-pura kentut keluar, padahal barisan belakang lagi pindah. Saking bencinya. Jangan sampai begitu ya. Ini Mas Wada begitu, saya tuh sekarang udah kelihatan tuh. Gak mau satu nampan lagi sekarang. Gak kayak dulu Bang. Iya, gak kayak dulu. Chemistry-nya kurang. Dulu kan cuma 4, nampan 1. Enggak. Oke ya. Jadi oke, baik. Jelas ya? Masya Allah, luar biasa ya. Kita terbuka pemikiran-pemikir kita bagaimana harus menjadi penduduk rohani ya. Contoh mimpi nih, ya contoh mimpi yang menyingkap makom tobat rohani. Tadi kan definisi ya, definisi. Sekarang ya. Mimpi satu, melihat dirinya duduk dalam majelis zikir tetapi wajahnya hitam. Ia menangis dan berkata, aku tidak pernah benar-benar hadir. Dari semua mimpinya. Melihat dirinya duduk dalam majelis zikir tapi wajahnya hitam. Kan seharusnya apa? Kalau ada di majelis zikir harusnya bercahaya harusnya. Nah itu dia. Bukan hitam kulit, nah kalau hitam kulitnya malah jarut hitam nih. Coba kita. Ya. Oke ya. Jadi bersihkan, makanya saya dulu sering mengingatkan. Aduh, Masya Allah, saya sudah mengingatkan lama. Ayo, poloskan pikiran kita. Jangan lagi ada sujon kepada teman. Ditegur, alhamdulillah. Justru terungkap kesalahan kita. Alhamdulillah ya Allah, saya diluruskan jadi ini. Jangan terus marah. Nah itu dia contoh-contoh bagaimana kita tidak memarah. Wajahnya ada di masjid zikir tapi masih hitam. Artinya apa? Mimpi ini menggambarkan tobat tingkat rohani, bukan karena tidak zikir, tetapi karena zikirnya kosong dari kehadiran hati. Nah itu kosong. Nah, sama tadi, artinya kita tidak tobat secara rohani, masih menyimpan dendam, masih menyimpan ketidakenakan di semuanya. Ya. Dan jangan ada prasangka di antara kita. Semua harus murni. Melakukan dalam mimpi ya. Sekali lagi nih, tampilnya banyak. Makna tobat rohani, kembali kepada Allah dengan hati yang hadir, bukan sekedar lisan menyesali kekosongan batin walaupun tampak beramal. Nah itu dia. Di sini beramal ya seolah-olah, tapi hatinya belum sampai kepada tingkat rohani. Sebab kalau karena Allah, ini rekan sekalian, karena Allah ya, jarang sakit hati. Terus apa lagi? Jarang Dendam. marah. Itu jarang dendam. Jadi bukan berarti pendiam, di apa-apain, bukan. Artinya dalam ukuran yang tertentu. Tapi kalau orang di bandar gopal, dibolak-balik, diapain, diancam, wah, bahkan cekik, masih juga enggak, itu udah berarti jangan, harus berubah, harus dikeraskan. Tapi keras bukan amarah, tapi ingin mendidik. Jelas ya? Jadi ini penting untuk dipahami oleh kita semua. Berikutnya, kayak dalil ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Ya, surat Kahf ayat 16. Kemudian mimpi kedua, melihat dirinya mendaki gunung menuju cahaya, namun terus jatuh, lalu terdengar suara, karena engkau tidak jujur dalam niat. Nah, ya, hati nih.
Jujur dalam niat ini, makanya harus niat jujur banget nih. Mas Wada, jujurlah niat di sini. Jujur ya, harus jujur. Baik, jadi harus jujur. Tobat takwinya terhadap kemunafikan niat terhadap amal yang dicampuri harapan selain Allah. Jadi tobat terhadap kemunafikan niat terhadap amal yang dicampuri dengan harapan selain Allah. Jadi apapun nanti ke depannya, mulai hari ini semua karena Allah. Semua karena Allah saja. Semua karena Allah. Maka tidak pernah takut. Tidak pernah merasa terbebani, tidak pernah merasa. Walaupun tetap bagaimanapun kita berat. Tidak adalah yang ringan. Tetapi artinya kita terus bergerak, berjalan. Walaupun begitu besar beban yang ada di pundak kita. Jelas ini? Ya. Rekan sekalian, gini, kita cukupkan sampai demikian dulu karena ini banyak waktunya. Saya ingin bertanya kembali kepada teman-teman pemula ya. Dalam sisa waktu ini, sementara kita cukupkan. Minimal pertama apa? Mata kuliah ini. Kita sadar sekarang bahwa petunjuk Allah itu begitu lengkap. Menegur diri sendiri, menegur kita berjamaah untuk kembali kepada fitrah manusia. Ya, nah dari itulah kita mulai paham ternyata Masya Allah tidak hanya dalam Quran tentang adab dan tobat, tapi juga ada dalam hadis. Tidak hanya dalam hadis, tapi juga ada dalam mubasyirah. Luar biasa. Kasih sayang Allah itu berlapis, bayangkan. Dikasih Quran masih juga jarang baca Quran, nggak paham. Dikasih hadis juga nggak ngerti. Dikasih mimpi sama Allah tuh. Kurang kasih sayang gimana ya? Coba perhatikan teman-teman sekalian. Begitu agungnya Allah memberikan supaya kita taubat, supaya kita tahu adab. Dikasih mimpi, bayangkan. Luar biasa ya. Masya Allah. Jadi berbahagialah teman-teman yang sudah memahami ini. Artinya konsep adab dan tobat ada juga dalam mimpi, baik untuk kepentingan personal si pemimpi maupun untuk bersama-sama seperti kemarin teguran kepada kita dari Allah ya. Itu untuk kita semua di sini. Sekalian baik, ada yang bisa menjelaskan ulang kepada saya bagaimana adab dikaitkan dalam mimpi? Ayo. Ada yang bisa ngasih resume? Mas Ayib, ayo jawab, bisa nggak memberikan resume? Apa adab bagi penduduk rohani? Ayo, Mas Saiful. Adab kepada akhir. Ya, contoh kepada akhir. Terus? Adab kepada sesama penduduk rohani. Ya, terus? Adab kepada Allah. Allah, terus? Rasul. Pada Rasul. Lengkap ya? Tuh, luar biasa. Oke. Coba mengaku dosa. Tobat. Tuh, Mas, ini. Mas Siti Jarot, coba gimana tobat? Barusan pahami. Mengakui kesalahan tapi tobat itu bukan tobat. Keluar menyesal bukan, tapi hatinya. Bukan hanya menyesal, betul. Aduh, menyesal. Bukan itu, tapi lebih mendalam lagi. Bersih. Sehingga kalau tanda bersih akan memaafkan. Walaupun Mas Uki bikin kesalahan saya 10 kali, saya maafkan. Selama tidak merusak moral yang lain. Saya maafkan lagi. Karena untuk Allah. Udahlah Mas Uki mah. Saya mah gak penting, yang penting Allah. Nah itu. Jadi sudah tulus sekali. Mas Uki bisa begitu?
Insya Allah bisa Bang. Yakin? Meskipun sama Mas Ramli kan langsung berpelukan juga. Di Gitu, luar iya. juga Bang. Kalau saya tampar, mau? Kalau salah benar ya Kak, apa Bang? Bisa memang komit. Nggak kan memaafkan tiba-tiba Iya. peletuk saya kepalanya. Ayo, bisa nggak maafkan saya terus? Nah, malah saya ketawa sama Suhada. Belum tentu bisa Saya prakteknya. aja sering berdekat sama Mudah Suhada. diusahakan, tapi sulit dipraktekkan. Ketemu ya tetap biasa seperti kayak teman kayak saudara. Oke, baik. Insya Allah ya. Baik, saya kira itulah bab pada kuliah hari ini dikaitkan dengan mimpi. Masya Allah, alhamdulillah kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semakin memahami bagaimana kita harus menjadi penduduk ruhani. Dan alhamdulillah penduduk ruhani itu ternyata dari banyak mimpi ada di sini penduduk ruhani. Insya Allah. Saya kira demikian rekan sekalian. Mudah-mudahan semakin memahami bagaimana posisi dan kedudukan dari mubasyirat begitu penting untuk cara mengingatkan Allah kepada kita untuk beradab baik kepada Allah, kepada Rasul, kepada Amir, kepada sesama, dan adab di dalam amalan sehari-hari yang tidak merusak dari niat. Karena bagaimanapun niat bisa rusak karena prakteknya tidak sesuai dengan adab. Jadi betul kata Ustaz Abu Kasya, bahkan ada ulama besar belajar adabnya 20 tahun, bayangkan. Adab saja, baru belajar ilmu. Gimana ya? Saya nggak kebayang loh. Belajar adab 20 tahun, lalu setelah lulus baru belajar ilmu. Bangga jenjang 20 tahun belajar adab terus. Tapi itulah luar biasa adab. Dan adab banyak menyelamatkan amal kita, dan adab banyak menggelincirkan amal kita. Jadi begitu penting sekali dalam beradab. Baik, mari kita belajar semuanya beradab, perbaiki yang belum di antara kita semua. Kepada pemirsa di rumah yang juga nonton dan kuliah ini, mari kita semua perbaiki, karena adab bisa menjadi pahala sekaligus bisa menjadi merusak daripada amal kita. Demikian saya kira, mudah-mudahan kita memahaminya dan mudah-mudahan kita memperoleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.